warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ponto. Saya dari kelas 9A. Saya akan membuat video ujian praktek mata pelajaran PKN. Bab 5. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang teramat besar. Bukanlah hal yang mudah untuk menjaga keutuhan negara ini. Sejarah perjalanan bangsa telah banyak bercerita mengenai bagaimana komitmen para perjuang dalam mempertahankan keutuhan negara. Keutuhan NKRI kini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Lihatlah pada gambar di atas. Para anggota TNI sebagai penjaga wilayah perbatasan yang bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI. Lalu apa tugasmu sebagai generasi penerus bangsa ini? A. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mengalami penjajahan sekaligus perjuangan mengusir penjajahan selama berabad lamanya, akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia meraih kemerdekaan setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Randes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan bangsa dan menandai berdirinya negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI selanjutnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang di dalamnya memuat pertanyaan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap menyebutkan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang di dalamnya tidak berbagi-bagi dalam negara-negara bagian, melainkan terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pertanyaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 yang secara lengkap berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara kesatuan ialah negara yang tersusun tunggal. Tidak ada negara dalam negara berbeda dengan negara federasi, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara yang telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian negara itu saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja yang efektif. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Meskipun secara de facto Indonesia sudah merdeka sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Namun ternyata perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia harus tetap berjuang dan bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena Belanda dengan membonceng sekutu berusaha untuk kembali menjajah Indonesia.
Bangsa Indonesia pun melawan dengan berbagai semboyan yang selalu digelorakan, antara lain sekali merdeka tetap merdeka, juga semboyan merdeka atau mati. Semboyan-semboyan tersebut terus digelorakan sebagai mampu membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tak pelat lagi, hampir selama 5 tahun setelah kemerdekaan, pertempuran demi pertempuran terjadi di bumi Indonesia tercinta ini. Semua berjuang dan semua berkorban demi tegaknya Indonesia merdeka. Banyak korban berjatuhan, tetapi mereka gugur sebagai kusuma bangsa yang membela bangsa dan negaranya. Masa pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada hampir 5 tahun pertama pasca kemerdekaan ini sering dikenali sebagai masa revolusi nasional atau revolusi fisik. Untuk memahami bagaimana komitmen para pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI, pandailah kode QR berikut. Setelah menyimak materi pada QR di atas, ada kesimpulanmu. Sekarang kamu telah mengetahui betapa berat perjuangan dan pengorbanan para pejuang bersama rakyat Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat, komitmen perjanjian atau kerikatan untuk melakukan sesuatu untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai pembangunan di segala bidang kehidupan untuk kemajuan, kejayaan, kesejahteraan, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. B. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan dibutuhkan partisipasi, persatuan dan kesatuan yang kuat dari segenap komponen bangsa Indonesia. Setiap rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki peranan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga negara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan berlangsungnya pemerintahan, keikutsertaan rakyat dalam usaha membela negara demi menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui bela negara secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam anggota TNI, jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polri, atau pelatihan dasar kemiliteran seperti rakyat terlatih, pertahanan rakyat semesta, permesta, dan lain-lain. Secara non-fiksi, keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian tulus dalam membangun masyarakat, berperan serta dalam kemajuan bangsa dan negara. Dengan karya nyata meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mengunjung hak asasi manusia.
manusia serta menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu merupakan contoh-contoh bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Lengkapnya bunyi pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai sukarela atau secara wajib, dan D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Ayat 3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Sebagai generasi muda, kita jangan bertanya apa yang telah diberikan negara kepada pemuda, namun sebaliknya sebagai pemuda harus bertanya dalam hati apa yang telah pemuda berikan kepada negara Indonesia. Tentu kamu pernah mendengar ungkapan yang cukup terkenal dari Bung Karno pada suatu saat, demikian bunyinya, beri aku 1000 orang tua, orang tua akan aku cabut semeru dari akarnya, beri aku 10 orang pemuda akan aku goncangkan dunia. Apa yang diungkapkan Bung Karno ini dapat kita memaknai bahwa betapa penting dan besarnya kekuatan pemuda bagi pembangun dan kejayaan bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Para pemuda inilah yang kelak akan menerima estafet kepemimpinan bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ke masa depan yang gemilang. Kekuatan pemuda yang senantiasa energi dan dinamis akan mampu membawa kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. C. Tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui perjuangan panjang yang penuh pengorbanan, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya dari serangan musuh pada tahun-tahun pertama kemerdekaannya. Perjuangan terus berlanjut untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan membangun berbagai bidang kehidupan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa Indonesia mengalami dan terus mengalami banyak hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dalam menjaga keutuhan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semua ini harus kita hadapi dan atasi dengan optimis secara bersama-sama seluruh anak bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi apabila kita semua bergotong royong dan erat bersatu. Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas, berada pada posisi silang yang strategis antara dua benua Asia dan Australia dan dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta memiliki keragaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat dan lain sebagainya. Indonesia mutlak memerlukan semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh anak bangsa Indonesia untuk menjaga wilayah dan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan negara pada era globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat memengaruhi bentuk dan pola ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional fisik dan saat ini berkembang menjadi multidimensional fisik dan non-fiksi, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Berbagai ancaman, tantangan, gangguan maupun hambatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat muncul dan mengganggu serta mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dan atasi bersama-sama. Berbagai ancaman dan tantangan dari dalam negeri yang dapat mengganggu dan mengancam keutuhan, keselamatan, dan keberadaan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Separatisme, yaitu upaya memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya munculnya gerakan Papua Merdeka yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka atau disebut OPM, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 2. Pemberontakan adalah gerakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan yang sah, seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan G30S atau PKI, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DII). 3. Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 4. Pertikaian antar suku atau kelompok adat dalam masyarakat. 5. Memundarnya sikap nasionalisme patriotisme pada generasi muda. 6. Peredaran obat-obat terlarang yang merusak masa depan generasi muda. 7. Pembuatan dan atau penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong baik melalui media sosial maupun media yang lain. Berbagai ancaman dan tantangan dari luar negeri yang dapat mengganggu dan mengancam keutuhan, keselamatan, dan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Sabotase, yaitu upaya dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. 4. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. 6. Ancaman keamanan di laut dan di udara yurisdiksi nasional Indonesia. 7. Penyelundupan, yaitu memasukkan barang-barang ilegal ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. 8. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut. 9. Derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu keutuhan, keselamatan, dan keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita hadapi dan atasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila. Semangat persatuan dan kesatuan yang kuat menjadi kekuatan yang tak ternilai harganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Perbedaan harus dipandang sebagai kekayaan budaya bangsa, jangan menjadi penyebab terjadi perpecahan bangsa. Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, harus dijunjung tinggi. Suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama boleh berbeda, tetapi kita tetap satu. Agama boleh berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia. D. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas dan kewajiban kita semua, baik keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin, pendidik, wartawan, dan lain sebagainya. Kita semua harus terus-menerus menanamkan kesadaran kepada masyarakat di lingkungannya dan dari generasi-generasi berikutnya, sehingga tumbuh kesadaran yang kuat untuk mencintai negara dan tanah airnya, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh anak bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan persatuan dan kesatuan itu pula, Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaannya dengan berbagai bidang pembangunan hingga saat ini. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya menumbuhkan kesadaran untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air dan bangsa sangat penting dilakukan agar kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tumbuh dengan kuat. Keteladanan para orang tua, pendidik, pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangsa dan negara, anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta seluruh pejabat negara baik tingkat daerah maupun nasional sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara terus-menerus dilakukan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta media massa. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan guna menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai lingkungan. 1. Menumbuhkan kesadaran di lingkungan keluarga. A. Setiap malam keluarga selalu berusaha untuk dapat makan bersama di rumah, kemudian dilakukan dialog keluarga untuk menceritakan kegiatan masing-masing sepanjang hari yang telah dilalui. Anak-anak menceritakan kegiatannya dan ditanggapi oleh orang tuanya, dan atau sebaliknya. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Sejak anak-anak masih kecil selalu ditanamkan nilai-nilai kasih sayang dan kerjasama dengan sesama tanpa memandang suku, agama, adat istiadat, dan latar belakang seseorang. C. Seluruh anggota keluarga mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama atau sesuai tugas masing-masing yang sudah disepakati bersama. D. Membiasakan musyawarah keluarga dalam menyelesaikan persoalan keluarga. E. Memasang bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional. 2. Menumbuhkan kesadaran di lingkungan sekolah. A. Bergaul tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. B. Senantiasa saling mengasihi, membantu dan menolong dalam kebaikan. C. Menghindari pertengkaran, permusuhan, dan perkelahian. D. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. E. Tidak mengganggu ketertiban kelas. 3. Menumbuhkan kesadaran di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. A. Bergaul tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. B. Menghargai budaya masyarakat daerah lainnya. C. Memupuk persaudaraan dan persahabatan dengan anggota atau kelompok masyarakat yang lain. D. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Menumbuhkan kesadaran di lingkungan media massa. A. Memanfaatkan media massa, media sosial, dan internet dengan bijak, kritis, dan analitis, dapat memilih dan memilah mana berita yang baik, benar, dan berita yang baik, benar, dan rasional, sehingga tidak terjebak dan terhasut oleh berita bohong dan ujaran kebencian. B. Wartawan dan siapa saja yang membuat informasi melalui media massa dan atau media sosial hendaknya menghindari
hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan kebencian dalam masyarakat. C. Pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah adanya berita atau informasi dari berbagai media yang dapat merusak kedamaian, ketentraman, persatuan, dan kesatuan bangsa. Peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bukan tugas Tentara Nasional Indonesia saja, tetapi juga tugas kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk para peserta didik, sesuai posisi dan perannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melanjutkan pelajaran, ayo lakukan aktivitas berikut. Meskipun masih duduk di bangku sekolah, peserta didik sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam upaya menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan iman dan takwa yang kuat, peserta didik akan selalu bersyukur memiliki negara kesatuan Republik Indonesia sebagai berkat anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu akan semakin tumbuh sikap dan perbuatan yang baik mencintai dan menjaga keutuhan, keselamatan, dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Tekun belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tekun belajar dan terus mengembangkan diri, meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didik akan mampu memiliki bekal yang cukup untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan yang akan membawa bangsa dan negara menjadi bangsa yang maju, beradab, kuat, adil, dan makmur. 3. Memperkuat toleransi, pertemanan, persaudaraan, dan kekeluargaan dengan teman dan sesama tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Dengan menjunjung tinggi toleransi, pertemanan, persaudaraan, dan kekeluargaan dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan akan terbentuk dan akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi kekuatan besar dan modal utama untuk dapat menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Aktif mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan positif di sekolah maupun masyarakat. Aktif dalam berorganisasi dan berkegiatan positif di sekolah maupun masyarakat akan menempa keterampilan, karakter, dan jiwa kepemimpinan peserta didik yang kelak akan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Meningkatkan wawasan kebangsaan antara lain dengan cara meningkatkan wawasan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, serta perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui berbagai bidang pembangunan. Akan menumbuhkan dan meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Jiwa nasionalisme dan cinta tanah air tersebut juga menjadi kekuatan besar dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Mencintai dan menjaga lingkungan. Manusia hidup tidak lepas dari lingkungan hidupnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Antara manusia dengan lingkungannya saling memengaruhi. Lingkungan menjadi baik apabila kita memperlakukan dan menjaga lingkungan kita dengan baik. Lingkungan yang baik tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan manusia, antara lain manusia menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Sebaliknya, jika manusia tidak mencintai dan menjaga lingkungannya dengan baik, akan berdampak negatif bagi manusia, karena lingkungan yang tidak baik akan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan bagi manusia tersebut. Melalui sikap dan perbuatan peserta didik yang menjaga dengan baik lingkungan sosial maupun alam di sekitarnya, misalnya dengan selalu menjaga keharmonisan sosial dan menjaga kebersihan serta merawat tumbuh-tumbuhan di lingkungannya, akan memberikan dampak positif bagi kesehatan kenyamanan masyarakat. Video praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.